Bapak, Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, teguh dalam iman, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang sepekan yang sudah kita lalui. Sebelum kita menutup lembaran hidup kita di minggu yang sudah kita lewati, mari kita mengucap syukur dalam Efata bersyukur. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh baik Engkau memelihara kami, Engkau menjaga melindungi kami, Engkau menaungi dan menopang kami dengan kasih-Mu yang tiada terhingga. Di malam hari ini kami mau mengucap syukur untuk semua penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami ingin melandasinya di dalam firman-Mu ya Bapa. Untuk itu tuntunlah kami lewat Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu dapat kami mengerti, kami hayati, dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami sambut sabda-Mu di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca bagian Alkitab yang kita renungkan dari 2 Tawarik, pasalnya yang ke-20, ayat 31 sampai 37. Demikian tertulis, Yosafat memerintah atas Yehuda, ia berumur 35 tahun pada waktu itu. Ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Sihi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam riwayat Yehu bin Hanani yang tercantum di dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat, Raja Yehuda, bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel, yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka ke Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mengutipnya dari bagian terakhir tadi, kok ini seperti kisah paling fenomenal, cukup fenomenal di dunia, yaitu kapal Titanic, ya. Kita tentu semua tahu ceritanya bahwa kapal pesiar itu begitu megah, indah, dan itulah yang termewah yang pernah ada pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Sang pembuat kapal atau perancang kapal itu yang merasa dia begitu hebat bisa menciptakan kapal yang begitu mewah, megah, canggih. Tetapi kemudian nasibnya tidak lama. Kapal itu membentur gunung es, kemudian bocor dan akhirnya kapal itu pun tenggelam. Dan yang mengenaskan bahwa korban jiwa begitu banyak karena kapal itu mengarungi Samudra Atlantik yang amat sangat dingin. Dan korban tercatat begitu mengenaskan kematian mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dari kisah Raja Yosafat yang kita baca di malam hari ini mengakhiri hidupan kita di lembar pekan yang ini. Apa yang kita tangkap dari kisah tentang kapal Titanic yang megah, mewah,
tetapi kemudian tenggelam itu, yaitu tentang betapa manusia itu sangat bergantung kepada Tuhan. Dalam ketergantungan itulah manusia harus setia kepada Tuhan. Memang Tuhan memberikan akal budi, kecerdasan, kepandaian kepada manusia. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan tidak bermaksud untuk membuat manusia menjadi begitu mempunyai daya yang luar biasa dan merasa bahwa Allah tidak dibutuhkan lagi dalam hidup mereka. Begitu jugalah yang dialami oleh Raja Yosafat. Diceritakan di sini bahwa Raja Yosafat itu raja muda ya, yang masih muda. Usianya tadi dikatakan berumur 35 tahun. Wah, dia seorang yang hebat tentunya di usia itu dia sudah dipercaya menjadi raja. Tentu bukan karena dia adalah anak dari Raja Asa, maka tahta turun kepadanya, tetapi juga tentu ada kemampuan yang dimiliki. Tetapi dalam perjalanan ia memimpin bangsa Israel atau khususnya yaitu Yehuda, karena dalam kondisi ini Israel sudah terbagi menjadi dua, utara dan selatan, Yehuda dan Israel. Ia dipercaya memimpin kerajaan Yehuda. Tetapi di balik kehebatan, di balik kesuksesannya menjadi seorang pemimpin muda, dia lupa bahwa ada hal penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu kesetiaan kepada Allah Israel. Karena Allah menghendaki demikian, bahwa bangsa ini yang sudah dituntun Allah keluar dari perbudakan untuk menjadi contoh, menjadi pola bagi manusia-manusia lain yang Tuhan ciptakan, supaya mengenal Allah, patuh dan setia kepada Allah. Tetapi di balik kesuksesan sang raja muda ini, ada persoalan penting, yaitu terkait dengan penyembahan berhala yang masih terus berjalan. Yosafat ternyata masih menyisakan beberapa lokasi penyembahan berhala di Yehuda. Dan ia bekerja sama dengan Ahazia, Raja Israel yang hidup tidak menyembah Allah. Ketaatan kepada Allah ternyata tercoreng karena berkompromi dengan sekitarnya. Raja Yosafat terjebak pada pemikiran duniawi yang salah ketika ia melakukan semua itu. Perbuatan itu jelas membuat Allah marah, sehingga Allah membuat misinya, yaitu membuat kapal itu tadi yang akan dia berlayar sampai dengan ke Tarsis. Kemudian akhirnya kapal itu pun hancur, dan cita-cita untuk mencapai kesuksesan kejayaannya akhirnya gagal berantakan. Apa persoalannya Bapak Ibu Saudara? Yaitu bahwa kesetiaan tidak menjadi pola dan prinsip penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, di malam hari ini Bapak Ibu, kita mau mensyukuri penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan bahkan juga semua orang di dunia ini. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa pekerjaan kita, usaha kita, karir yang kita bangun sedemikian rupa, bahkan juga kehidupan keluarga yang kita lakukan, tidak ada manfaat apapun kalau kita tidak melandaskan hidup dalam kesetiaan. Di dalam rumah tangga, kesetiaan juga menjadi faktor penting dalam kehidupan rumah tangga. Baik antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, tetap kesetiaan itu menjadi pilar yang penting. Dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dituntut setia. Sebagai pelayan-pelayan, kita juga dituntut setia. Sebagai warga masyarakat dari negara bangsa Indonesia, kita juga dituntut setia menjadi warga negara. Jadi kesetiaan itu menjadi hal yang penting, mendasar dan utama dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara, supaya kita
menjaga kesetiaan kita, dan mengandalkan Tuhan senantiasa seperti karya keselamatan yang telah Tuhan Yesus lakukan. Karena Ia setia untuk mengemban janjinya kepada manusia, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Di minggu-minggu Prapaskah yang kita hayati ini, Bapak Ibu, selain kita diingatkan bahwa kita adalah debu, bahwa kita hanyalah sesuatu yang hari ini ada, besok tiada, tetapi Tuhan mau kita setia kepadanya. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, keluarga-keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pribadi-pribadi yang mau setia dan mengandalkan Tuhan, mari kita bersyukur karena kasih Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesetiaan-Mu menopang kehidupan kami, membimbing menuntun lewat Roh Kudus yang Engkau anugerahkan, supaya hidup kami tidak menyimpang, tidak melampaui apa yang harus kami perbuat, tetapi kiranya dalam tuntunan dan bimbingan-Mu kami boleh setia, kami selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Allah untuk penyertaan-Mu sepanjang sepekan yang sudah kami lalui. Kami akan memasuki minggu yang baru, pekan yang baru. Kiranya Tuhan menjaga, Tuhan tetap melindungi kami, Tuhan tetap menaungi kami dengan kasih-Mu, sehingga tiada kekurangan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ini ungkapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.